Ya. Baiklah, untuk mata kuliah selanjutnya itu adalah mata kuliah perancangan sistem digital 2. Nah, untuk mata kuliah ini, pembagian yang akan dilakukan itu adalah saya, Mutiara Hikmah, akan menjelaskan atau lebih berfokus kepada bagian teori dari mata kuliah ini, dan untuk bagian implementasi eh, rangkaian digitalnya akan dijelaskan oleh Alia. Next. Nah, untuk materi untuk course-nya itu adalah course Hardware Description Languages for FPGA Design. Next. Untuk CPMK pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi atau menganalisis konsep desain sistem digital dari segi structural, data flow, dan behavioral, tipe rangkaian, dan toleransi terhadap kesalahan atau fault tolerant. Next. Untuk relevansi dengan CPMK ini yaitu terdapat pada modul 1 yang membahas terkait dengan Basic of VHDL. Pada modul ini diberikan pemahaman terkait dengan dasar-dasar VHDL dan cara mendesain sistem digital dasar menggunakan VHDL yang sangat relevan dengan structural design. Ya. Nah, untuk materinya sendiri pada eh, modul 1 ini itu terkait dengan fundamental dari VHDL, di mana VHDL itu sendiri adalah VHSIC, Hardware Description Language, di mana maksudnya itu adalah bahasa deskripsi perangkat keras yang digunakan untuk memodelkan dan mendesain sistem digital pada tingkat lebih lanjut, di mana nantinya desain ini akan diimplementasikan pada FPGA atau Programmable Gate Array. Ini sama seperti misalnya menggunakan Arduino IDE untuk memprogram Arduino. Untuk keunggulan dari VHDL itu sendiri adalah VHDL ini dapat mendukung desain modular. Yang kedua itu simulasi dan verifikasinya itu dilakukan sebelum implementasi sehingga mengurangi kemungkinan error atau kesalahan setelah implementasi dilakukan. Yang ketiga itu bersifat portable dan reusable. Nah, materi selanjutnya itu ada juga terkait dengan struktur dasar dari VHDL itu sendiri. Secara umum itu ada dua entity dan architecture. Namun, untuk agar modul itu dapat berjalan, maka diperlukan deklarasi dari library yang digunakan untuk sistem tersebut. Jadi, strukturnya itu yang pertama harus menggunakan library declaration. Kemudian ini adalah entity. Entity itu maksudnya adalah mendefinisikan antarmuka atau apa saja dari modul ini, yaitu berupa input atau outputnya. Misalnya entitinya berupa OR gate, itu berarti itu untuk port. Nanti dalam entity OR gate is, portnya itu akan dijelaskan port A itu apa, B itu apa, dan outputnya itu di port mana. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan architecture, yaitu desain perilaku atau struktur internal dari modul. Misalnya Y sama dengan A and B. Untuk implementasi kodenya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di modul ini juga dijelaskan bagaimana cara mendesain sistem digital itu. Yang pertama, kita harus paham dulu apa yang mau kita buat, seperti apakah kita akan membuat adder, counter, flip-flop, dan lainnya. Yang kedua itu, setelah mengetahui sistem yang akan dibuat, kita membuat entity-nya terlebih dahulu. Kemudian, dari entity ini kita harus menentukan bagaimana data flow dan behavioral dari modul yang akan kita buat. Setelah itu, kita lanjut ke tahap pembuatan kode VHDL. Setelah kode dibuat, kode akan disimulasikan dan diverifikasi menggunakan software seperti Model Sim. Nah, eh, pada VHDL ini sendiri ada juga rules dan sintaksnya. Untuk rules atau aturan umumnya itu yang pertama dia itu case sensitive, artinya dia itu eh, sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Misalnya dalam satu kode itu kita mendefinisikan or gitu kan, entity or. Eh, di atas kita definisikannya or itu O besar dan R besar. Sementara kalau di bawah kita definisikan O kecil dan R kecil itu akan error karena eh,
simulator akan membaca bahwa dua hal tersebut adalah entiti yang berbeda. Kemudian untuk setiap sinyal itu wajib dideklarasikan dan harus disematkan juga tipe datanya. Eh, Next untuk CPMK 2 itu adalah mahasiswa mampu merumuskan masalah perancangan sistem digital secara sistematis. Next. Relevansinya adalah eh, pada modul week 2 dan week 4 itu terkait dengan description language untuk modul VHDL dan Verilog. Jadi, untuk modul ini itu fokus permasalahannya adalah perancangan sistem digital secara bertahap dari level logika sederhana hingga sistem kompleks. Mahasiswa belajar merancang finite state machine atau FSM, LU, dan pendekatan modular dan hierarkis. Nah, untuk materi yang ada pada modul ini sendiri itu terkait dengan apa itu FSM dan eh, pada modul ini juga dijelaskan apa itu rangkaian sinkronus, asinkronus, dan lain-lainnya. Untuk rangkaian sinkronus itu sendiri adalah rangkaian logika digital yang bekerja harus di-trigger oleh sinyal clock sehingga sebagai pengontrolnya. Eh, Ciri-cirinya yang pertama itu dia itu semua flip-flopnya menerima sinyal clock yang sama, lebih mudah untuk dianalisis dan umumnya lebih stabil. Contohnya itu adalah counter sinkron. Nah, rangkaian asinkronus adalah rangkaian yang tidak menggunakan sinyal clock. Eh, Maksudnya adalah clocknya perubahan atau pemrosesan itu akan langsung terjadi apabila sistem menerima input dari luar. Nah, dia itu karena tidak di-trigger oleh clock yang sama, maka lebih kompleks dalam pembuatannya. Namun, lebih menghasilkan respon yang cepat. Contohnya itu adalah counter ripple. Nah, di sini juga kita pelajari pada modul ini terkait dengan apa itu test bench. Jadi, test bench itu dalam VHDL adalah modul yang digunakan untuk mensimulasikan atau menguji desain yang sudah dibuat, desain VHDL yang sudah dibuat tadi. Jadi, modul ini merupakan file terpisah dari file VHDL. Nah, untuk struktur secara umumnya yaitu yang pertama pada test bench ini tidak seperti VHDL yang memerlukan entity. Untuk test bench ini kita hanya memerlukan deklarasi library, kemudian arsitektur dan mendefinisikan sinyal internal yang ada pada rangkaian. Fungsi test bench itu sendiri adalah menguji semua kemungkinan output yang mungkin muncul dalam sistem kita. Kemudian melakukan verifikasi fungsional sebelum implementasi ke hardware. Eh, Kemudian FSM. Jadi FSM itu sendiri adalah finite state machine, yaitu eh, sebuah model sistem digital yang memiliki sejumlah state atau keadaan tertentu dan state itu tuh nanti akan terjadi transisi. Kemudian transisi ini sendiri akan menghasilkan output. Komponen utamanya itu adalah state, transition, input, dan output. Nah, pada slide ini kan terlihat bahwa ada general FSM block, di mana yang pertama itu dia memerlukan input. Input ini akan masuk ke next state logic. Kemudian next state logic ini dia akan meneruskan apa yang ada pada next state logic ini ke current state register disimpan sementara. Kemudian apabila register ini di-trigger oleh clock, maka dia akan menghasilkan output. Outputnya itu ada dua jenis, yaitu apakah dia more more output atau multi output. Perbedaan keduanya ini hanya terletak pada bahwa uh, multi output ini selain dia dipengaruhi oleh current state register, dia juga dipengaruhi oleh next state logic. Sedangkan more itu hanya dipengaruhi oleh uh, current state logic, current state registernya. Next untuk Eh, ini sudah saya jelaskan tadi terkait dengan block rules. CPMK ketiga itu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan perancangan sistem digital. Next. Untuk relevansinya itu ada dua modul. Yang pertama adalah modul 3 terkait dengan Basic of Verilog, di mana modul ini mengajarkan dasar-dasar Verilog yang digunakan untuk merancang rangkaian digital dan sistem perangkat keras.
Dengan memahami Verilog, mahasiswa akan dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem digital. Yang kedua itu adalah modul terkait dengan logic design teknik. Pada modul ini, mahasiswa diajarkan teknik desain logika seperti rangkaian kombinasional, sequential, dan state machine. Mahasiswa akan dapat memecahkan masalah dalam sistem digital setelah mempelajari tentang teknik-teknik ini. Terkait dengan modul 3 itu adalah Verilog. Verilog ini sedikit berbeda dengan VHDL. Di mana Verilog ini adalah bahasa deskripsi perangkat keras yang digunakan untuk mendesain dan memodelkan rangkaian digital. Jadi tidak akan selain kemudian gunanya itu adalah untuk simulasi, verifikasi, dan sintesis sistem digital. Perbedaannya sendiri dari VHDL adalah eh, kalau VHDL itu kan dia sintaksnya lebih mirip ke bahasa C, sedangkan untuk Verilog ini lebih mirip ke bahasa Pascal. Untuk strukturnya juga berbeda dari VHDL, di mana struktur Verilog ini adalah modul, port declaration, internal declaration itu maksudnya adalah sinyal internal yang harus dideklarasikan terlebih dahulu seperti wire atau register, dan hanya tiga itu. Port ini mencakup bagaimana input, output, dan in-out-nya. Nah, untuk bukti pembelajarannya seperti berikut. Next. Untuk implementasi kode akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Nah, untuk eh, CPMK keempat adalah terkait dengan mahasiswa mampu menerapkan metode terkini perancangan sistem digital. Next. Relevansinya dengan CPMK adalah di modul 2 dan 4. Pada modul 2, mahasiswa diajarkan bagaimana teknik-teknik dasar dalam desain logika digital menggunakan VHDL untuk mendeskripsikan rangkaian kombinatorial dan sekuensial. Untuk modul 4-nya terkait dengan Verilog dan sistem Verilog desain teknik, modul ini mengajarkan mahasiswa teknik-teknik lebih lanjut dalam perancangan Verilog dan sistem Verilog. Nah, untuk materi yang ada pada modul ini adalah terkait dengan konsep dasar desain logika digital, di mana ada dua jenis rangkaian, yaitu adalah rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Perbedaan dua rangkaian ini, yang pertama adalah rangkaian kombinatorial itu, rangkaian ini hanya bergantung pada input saat ini, sedangkan sekuensial itu bergantung pada input saat ini dan status sebelumnya. eh, untuk mendesain rangkaian kombinatorial itu dalam VHDL itu dia identik dengan rangkaian tanpa clock. Kemudian menggunakan assignment langsung dalam arsitekturnya. Eh, untuk contoh-contohnya itu sendiri sepertinya seperti kita juga bisa mendesain VHDL itu misalnya multiplexer dan lain-lain. Materi lainnya itu adalah terkait dengan rangkaian sekuensial. Nah, karakteristiknya itu rangkaian ini adalah rangkaian yang menggunakan clock dan butuh riset untuk inisialisasi. Contohnya itu adalah D flip-flop. Nah, next, pada bukti pembelajaran ini ditampilkan diagram blok dari counter test bench. Jadi, dia itu ada komponen utamanya itu adalah clock generator, reset generator, dan counter text process. Di mana clock generator ini bertugas untuk menghasilkan sinyal clock secara periodik. Sinyal clock ini diperlukan untuk mensinkronkan seluruh operasi dalam counter. Nah, reset generator ini adalah menginisialisasi counter ke kondisi awal apabila counter itu sudah menghitung sampai batas maksimalnya. Untuk counter test proses ini merupakan modul yang menguji semua sinyal uji seperti enable, load, dan lain-lain. Bertanggung jawab juga untuk membuat expected output dan memeriksa apakah hasilnya itu sesuai. Nah,
Counter duty atau device under test itu maksudnya adalah modul counter yang diuji. Jadi counter test proses ini adalah modul untuk menguji dan counter duty ini adalah modul yang akan diuji. Counter duty ini terdiri dari inputnya berupa clock, reset, load, enable, dan data 4 bit, yaitu D3 sampai D0. Kemudian outputnya key-nya juga 4 bit, yaitu D3 sampai D0. Nah, setelah output dihasilkan dari counter duty ini, maka counter test bench ini akan membandingkan hasilnya dari expected output yang dihasilkan oleh counter test proses tadi. Nah, apabila hasilnya sama, maka rangkaian dinyatakan sudah betul. Next. Nah, eh, pada bukti pembelajaran ini ada juga terkait dengan implementation with binary encoding. Apa itu binary encoding? Binary encoding itu adalah metode pemberian representasi biner ke setiap state dalam FSM. Untuk tujuan penggunaan binary encoding ini sendiri adalah menghemat penggunaan flip-flop. Sehingga flip-flop yang digunakan itu dapat lebih sederhana dan lebih sedikit dan rangkaian lebih sederhana. Dengan demikian, dapat meningkatkan efisiensi dari sintesis untuk di FPGA. Nah, untuk parameternya itu sendiri yaitu ada AN 0 itu menentukan lebar parameter state width 3 ini maksudnya adalah menentukan lebar state 3 bit dan memberikan nilai binar untuk setiap sudut posisi. Kemudian ada juga untuk deklarasi input dan output boardnya. Inputnya itu ada clock, reset, move CW atau move CCW itu merupakan sinyal perintah arah. Apakah dia searah dengan clock atau dia berlawanan arah dengan clock. Ada juga dengan board physical position itu adalah posisi fisik aktual. Untuk desired position itu adalah board yang menjelaskan posisi yang diinginkan berdasarkan logika FSM yang sudah di eh, disintesis menggunakan VHDL. Kemudian ada next state logic, yaitu FSM ini berpindah dari satu state ke state lain tergantung dengan input sinyal move CW atau move CCW. Jika tidak ada sinyal pergeseran, FSM akan tetap pada state saat ini. Namun, jika ada kondisi tidak dikenal, maka FSM ini akan kembali ke posisi aktual. Dan itu ada output logic, yaitu output hanya bergantung pada state sekarang. Itu didapatkan dari assign desired position sama dengan current state. Jadi kesimpulannya FSM ini digunakan untuk mensimulasikan pergerakan rotasi setiap eh, motor atau dial encoder. Bergerak searah jarum jam itu adalah CW atau berlawanan CCW. Posisi akan berubah sesuai dengan eh, apa yang sudah dideklarasikan di VHDL FSM tadi. Kemudian FSM itu menyimpan posisi yang diinginkan dan menghitung selisih error. Next, CPMK selanjutnya itu mahasiswa mampu menggunakan keterampilan teknik yang sesuai dengan perancangan sistem digital. Next. Untuk modul yang relevan itu ada modul 1, modul 2, dan modul 4. Untuk modul 1 itu adalah terkait dengan basic of VHDL, modul 2 terkait dengan teknik yang digunakan untuk desain VHDL, yang ketiga itu adalah terkait dengan Verilog system dan desain tekniknya. Nah, untuk apa itu VHDL dan Verilog tuh kurang lebih penjelasannya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk pada CPM Next. Nah, ini untuk bukti pembelajarannya itu berupa pembuatan LU dan apa saja library yang digunakan untuk pembuatan LU ini. Nah, untuk implementasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya.
Baik, untuk implementasi mungkin saya akan langsung masuk ke FSM aja lah. Sebentar. FSM atau yang pertama itu ya kali ya? 4 bit binary counter. AC2 M2 P1. Sebentar. Baik, mungkin selagi menunggu, saya akan menjelaskan dulu tentang, saya akan menjelaskan atau sudah muncul. Saya akan menjelaskan tentang AAC2 M2P1 itu tentang implementasi 4 bit synchronous binary counter berdasarkan IC 74LS163. Itu dia bagian awalnya itu ini adalah desain VHDL-nya. Itu pada awalnya seperti yang sudah jelaskan Muti tadi, dia ada beberapa bagian yang itu deklarasi library. Yang deklarasi library itu pada bagian library YE itu biasanya karena ini FVHDL itu biasanya menggunakan STD logic, numerik untuk tipe datanya nantinya. Jadi ini di awalnya itu udah ada di deklarasikan di setup library. Selanjutnya itu bagian kedua itu bagian entity untuk port-portnya itu ada sudah di editikan, udah dijelaskan, sudah dideklarasikan. Itu portnya ada port CP, port SR, port PE, port P, port CP, port CET. Jadi port itu tuh kan sudah jelas itu. Kalau misalnya itu yang mana yang input, yang mana yang output. Itu yang output itu port key dan TC. Selebihnya itu port input. Jadi kalau penjelasan portnya tuh kan di sini sudah ada komennya itu untuk clock, active flow, synchronous reset. Saya akan jelaskan ulang saja. Jadi kalau untuk CP itu untuk clock naik untuk memicu perubahan. Kalau yang SR itu untuk reset aktif. Itu kan biasanya active flow itu berarti aktif rendah. Jadi kayak sinkron diperiksa saat clock naik gitu. Yang kedua itu P, P-nya itu yang dimulai nilai awalnya itu akan dimuat ketika counter atau ketika PE aktif. Jadi kalau PE enable, maka P-nya juga berpengaruh. Terus ada CEP dan CET itu enable count. Jadi keduanya harus satu agar counter bisa bertambah. Terus untuk key itu hasil hitungan. Nanti outputnya hasil hitungan itu masuk ke key. Itu biasanya 4 bit. Dan TC itu aktif jika sudah mencapai 15 atau 1111 karena 4 bit kan. Jadi lanjut ke bagian arsitektur. Jadi tadi kan Muti udah jelasin tuh kalau pertama itu bagian library, import library, yang kedua itu bagian entity, yang ketiga ada bagian arsitektur. Nah, di bagian arsitektur itu dimulai dari arsitektur bin count itu namanya bebas itu nama kelas saja. Ini bagian dari tugas AAC2M2P1. Jadi signal time itu kayak internal register untuk menyimpan nilai counternya. Lanjut itu kita akan masuk ke bagian di bawahnya itu bagian proses block.
proses block itu binary counter, proses CP itu prosesnya itu kan di-trigger oleh CP. Jadi kayak dia peka terhadap pada sinyal clock gitu. CP. Terus lanjut itu penjelasannya secara garis besar itu kayak dia ada tiga kemungkinan kan ya if else tuh. Jadi dia ada tiga kemungkinan kalau reset itu pada saat tem 0000. Kalau load itu saat tem nilainya P dan kalau dia dihitung itu saat tem nilainya tem tambah satu. Terus lanjut itu bagian bawahnya itu bagian output itu end process terus di bawahnya tuh key itu tuh key sama dengan tem itu bagian outputnya. Jadi key seperti yang saya jelaskan tadi di bagian deklarasi port itu tadi, key itu untuk mengeluarkan isi dari tem itu biasanya 4 bit dan TC-nya itu kayak aktif jika sudah benda 15 nilai counternya udah 15 jadi kayak 1111 itu biasanya ada langsung aktif. eh Baik, saya akan langsung masuk ke FSM. Sebentar. Nah, ini sama-sama seperti tadi, itu ada library-nya juga, setup library, juga ada entity-nya. Entity FSM tuh di sini dijelaskan kalau portnya tuh ada port RST, CLK, out satu itu kayak ada juga itu in satu port in satu itu untuk input utama yang memicu transisi. Kalau yang RST itu untuk reset kayak yang biasa reset aktif ke state A. Dia karena kan dia bakalan pindah state tuh, state A ke state B ke state C. Jadi itu untuk reset tuh gunanya untuk perpindahan state ke state-nya gitu. Kalau clock tuh untuk memicu transisi antar state. Kalau output itu yang tergantung dari state tadi, itu yang out satu tuh. Terus ke bawah itu bagian di bawahnya tuh bagian tar atas pun bagian arsitektur. Arsitekturnya itu kan itu tipe estetnya udah kasih tahu tuh itu A, B, C. Terus sinyalnya itu kan ada sinyal PS, NS, FF. Jadi eh ya dia ada present state, ada next state. Berarti FSM ini menggunakan dua proses yaitu sinkron dan kombinasi. Jadi kayak penggabungannya gitu. Lanjut ke proses. Itu proses pertama itu sync proses tuh yang itu prosesnya tuh dalamnya yang triggernya CLK, RST dan NS. Jadi secara kesimpulannya aja, jadi kalau RST aktif atau tinggi, kayak jika RST 1 itu FSN akan langsung ke state A. Kalau tidak, itu akan terjadi rising edge dari clock, maka update state ke NS. Jadi ini bagian sequentialnya. Jadi transisi antar state terjadi sinkron dengan clock. Lanjut itu proses kedua itu proses itu kayak penjelasan perpindahannya gitu. Jadi kayak seperti gambar nanti bakal ditunjukin gambarnya. Itu kayak state A, state B, state C. Itu kayak misalnya satu state A itu inputnya nol, maka NS-nya A, next state-nya A, outputnya nol. Jadi kalau selanjutnya kalau state-nya A inputnya satu, next state-nya itu NS-nya itu B, outputnya nol. Begitu selanjutnya sampai dia ke C. A, B, C. Jadi kurang lebih ada 6, 6 proses gitu, 6 perpindahannya ya. Baik, mungkin udah sampai di end case-nya, end process combination-nya. Sekian penjelasan dari FSM dan 4 bit yang sudah saya jelaskan tadi itu. Saya mungkin akan menambahkan penjelasan tentang test band sedikit. Jadi test band itu kan berbeda dengan desain yang desain desain FHDL yang biasa ini. Jadi desain testbed itu testbed itu kayak tujuannya itu emang verifikasi, simulasi dan debugging kan. Jadi strukturnya biasanya emang tidak punya port. Sedangkan kalau di desain Verilog itu kan FHDL ini kan biasanya ada menjelaskan entity portnya. Terus kalau di struktur testbed itu juga tidak punya sinyal input output. Jadi juga dia coba ngecek aja tibanya. Kayak untuk simulasi dan verifikasi. Jadi dia nggak ada
sinyal input-outputnya. Dia juga hmm, dia biasa berisi clock generator, reset, enable. Jadi dia intinya pemeriksaan hasil akhirnya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Tiara Hikmah. Baik, untuk penjelasan dari perancangan sistem digital, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akan langsung masuk ke mata kuliah selanjutnya, itu mata kuliah dari algoritma dan pemecahan masalah dua. Itu adalah mata kuliah yang akan dikonversi oleh Mutiara Hikmah saja, dan saya tidak. Jadi itu akan dipresentasikan oleh Mutiara Hikmah. Pada Mutiara Hikmah dipersilakan.